Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Nah, pada video ini kita akan bahas satu saham yang dulunya pernah di harga 50 perak. Menariknya, saham ini sedang turun 69% dan PBV-nya hanya 0,4 kali saja. Apakah saham ini sedang diskon? Mari kita lihat saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya edukasi serta informasi. Setiap kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri ya. Oh iya, di akhir video nanti akan ada kesimpulan apakah saham ini menarik untuk dibeli atau tidak. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Kita akan membahas saham MLPL atau PT Multipolar. Saham ini dulunya adalah perusahaan retail elektronik dan kini telah berevolusi menjadi perusahaan investasi yang meliputi segmen bisnis retail, telekomunikasi, multimedia, dan teknologi. Untuk detail penjelasannya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita bahas dari sisi pemegang sahamnya. Teman-teman bisa lihat bahwa 42% saham perusahaan dimiliki oleh Inti Anugrah Pratama dan ada 16% oleh UBS AG Singapura serta 41% saham yang ada di masyarakat. Teman-teman juga bisa lihat bahwa hanya ada satu manajemen perusahaan yang punya kepemilikan di dalam perusahaan ini. Poin berikutnya yang akan kita bahas dari sisi probabilitas kenaikan harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Februari dalam 9 tahun terakhir, di mana punya probabilitas kenaikan sekitar 78%. Artinya, dari 9 tahun terakhir ini, 2 kali mengalami penurunan dan 7 kali mengalami peningkatan di bulan Februari. Sedangkan untuk bulan terburuknya bisa kita lihat pada bulan Agustus, September, dan November dengan probabilitas kenaikan yang hanya 22% saja. Menariknya, saham ini bahkan pernah naik hingga 100% pada bulan April tahun 2021. Begitu juga dengan bulan Mei tahun 2021. Nah, bagaimana dengan bulan Januari ini sendiri? Apakah saham MLPL ini mengalami peningkatan atau bahkan penurunan? Karena jika dilihat untuk probabilitasnya hanya 44% saja. Artinya, saham ini cenderung mengalami penurunan di bulan Januari jika dibandingkan dengan peningkatannya. Sekarang kita masuk pada laporan keuangan Q3 2022. Teman-teman bisa lihat bahwa jumlah aset perusahaan mengalami penurunan sehingga hanya berjumlah 2,3 triliun di tahun 2022. Dari jumlah aset tersebut, perusahaan punya jumlah persediaan dan piutang usaha yang mendominasi. Sedangkan untuk saldo kasnya sendiri adalah 320 miliar yang mengalami penurunan jika dibandingkan Desember tahun 2021. Nah, apabila kita membandingkan jumlah perusahaan dengan jumlah liabilitasnya, kita bisa lihat di sini bahwa sangat jomplang, di mana dengan kas 300-an miliar, perusahaan punya total liabilitas sebanyak 1,7 triliun, di mana didominasi oleh pinjaman jangka pendek sebanyak 1,6 triliun rupiah. Artinya mereka butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, atau bahkan hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas hutangnya berasal dari beban akrual dan hutang usaha pihak ketiga. Hal itulah yang menyebabkan kenapa liabilitas jangka pendeknya berjumlah 1,6 triliun rupiah. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah jumlah ekuitas. Perusahaan punya ekuitas 620 miliar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 326 miliar rupiah. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan Desember tahun 2021. Berikutnya kita bahas dari aspek laba rugi. Perusahaan menghasilkan kenaikan penjualan di tahun 2022 sehingga berjumlah 2,5 triliun rupiah. Dan di saat yang sama, beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan. Nah, bagaimana dengan laba brutonya? Di sini kita bisa melihat bahwa laba bruto perusahaan naik menjadi 414 miliar rupiah. Artinya perusahaan mampu untuk meningkatkan penjualan di samping membuat efisiensi untuk biaya pokok penjualannya. Nah, untuk beban operasional yang lain, bisa teman-teman lihat terjadi kenaikan untuk beban umum dan administrasi di tahun 2022. Di sini ada yang menarik bahwa ada pendapatan lainnya, yaitu keuntungan dari penjualan kepemilikan saham entitas anak sebanyak 186 miliar rupiah. Hal itulah yang menyebabkan kenapa labanya mengalami peningkatan yang cukup besar.
Sekarang mari kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba periode berjalannya berjumlah 357 miliar yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa laba periode berjalan ini termasuk dengan adanya pendapatan ekstra yang tadi kita sudah bahas. Sehingga teman-teman tidak boleh terlalu euforia melihat kenaikan laba yang signifikan. Teman-teman juga harus berpikir objektif di mana ada pendapatan operasional yang tidak bersifat berulang. Artinya, pendapatan tersebut mungkin tidak akan didapatkan lagi pada periode selanjutnya yang akan berpengaruh kepada pencapaian laba perusahaan. Selanjutnya kita bahas dari valuasi dan rasio keuangan. Saham MLPL punya PER 16 kali dengan PBV 0,4 kali. Artinya, dengan harga saham Rp112, saham ini dijual lebih murah dengan modal per lembarnya yang berjumlah Rp266. Nah, bagaimana dari sisi rasio keuangannya? ROE-nya berjumlah 2% dengan NPM 1%. Perusahaan juga punya DER sekitar 201%. Untuk aspek rasio keuangan, saya pribadi tidak terlalu tertarik dengan saham ini, mengingat NPM dan ROE-nya sangat kecil dan perusahaan juga mempunyai debt to equity ratio yang sangat besar. Artinya, total liabilitasnya jauh lebih besar dibanding modalnya sendiri. Selain itu, teman-teman tadi sudah lihat bahwa perusahaan punya saldo kas yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan total hutangnya. Hal itu akan berpengaruh kepada likuiditas perusahaan dan bisa saya asumsikan bahwa saham MLPL ini punya likuiditas yang kurang baik. Semakin rendahnya kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, tentunya akan berpengaruh kepada semakin besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pemegang saham. Kemudian kita bahas dari historical PBV, di mana dengan angka 0,42 kali, PBV saham ini dijual lebih murah dibanding PBV rata-ratanya sebanyak 0,7 kali. Nah, teman-teman bisa lihat juga bahwa saham MLPL ini dulunya pernah diperdagangkan pada PBV 3-2,3 kali. Artinya jika dibandingkan dengan saat ini, terjadi penurunan yang bisa dikatakan sangat besar, atau biasanya dikatakan diskon. Tapi ingat, teman-teman tidak boleh telan mentah-mentah kata diskon itu, karena bukan berarti saat PBV-nya semakin kecil, saham itu otomatis akan menjadi diskon. Teman-teman juga harus pertimbangkan banyak aspek dari laporan keuangan dan pencapaian perusahaan pada periode berjalan. Selanjutnya kita bahas dari historical harga saham perusahaan. Teman-teman bisa lihat bahwa selama tahun 2022, harga sahamnya sudah turun sekitar 69%. Di sini jika dilihat, harga terendahnya sekitar Rp111 dan harga tertingginya Rp376. Bahkan, jika dilihat dalam 3 atau sampai 5 tahun terakhir, saham MLPL pernah menyentuh di titik terendah di angka 50 perak. Artinya saham ini dulunya pernah mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga menyentuh angka 50 perak. Jika teman-teman membandingkan harga saat video ini dibuat di angka 112, artinya harga tersebut bisa dikatakan mencapai titik terendahnya dalam tahun 2022. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Menurut saya pribadi, saham MLPL ini dengan harga 112 menarik untuk dibeli, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang sudah dibahas tadi. Tapi teman-teman harus ingat, meskipun menarik untuk dibeli, saham MLPL ini menurut saya merupakan saham yang high risk. Artinya mereka punya risiko yang jauh lebih besar dibanding saham-saham yang lain. Untuk itu teman-teman juga harus mempertimbangkan. Meskipun ada saham yang menarik untuk dibeli, teman-teman juga harus siap apabila saham itu menawarkan risiko yang juga besar. Artinya saham itu bisa naik signifikan, tapi bisa juga turun signifikan. Ingat, saham ini pernah menyentuh angka 50 perak, tapi juga pernah naik hingga ke angka Rp800. Nah, itu berarti secara historis mereka menawarkan profit yang besar tapi juga ada potensi resiko yang besar. Untuk itu, selalu analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Asumsi saya bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu, selalu analisa terlebih dahulu. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.